wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk segala kenikmatan yang masih kita rasakan pada malam hari ini, nikmat sehat, nikmat iman. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, untuk sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Hanif yang sudah memfasilitasi acara kita malam hari ini, yang tentu lahir dari sebuah keprihatinan yang mendalam. Yang tadi Ustadz Hanif sudah sampaikan, kita merasa hari-hari ini kalau kita buka media sosial kita ya, WA, Facebook, itu isinya kok sedih-sedih semua. Berita duka, kabar saudara kita yang sakit. Kalau di awal-awal dulu mungkin ini hanya menyangkut orang yang jauh, jarang kita temui, tapi sekarang rasa-rasanya sudah semakin mendekat kita, tetangga kita, saudara kita, gitu ya. Sampai mungkin kita merasa ini kok seperti menunggu giliran saja begitu. Tetangga saya sudah begitu ya, saya, keluarga kita kapan ini begitu, terus nanti seperti apa, sehingga memunculkan ya beragam persoalan. Bahkan ketika masalah itu belum datang, ini sudah memunculkan masalah, memunculkan kegelisahan. Berapa menit yang lalu saya menerima WhatsApp dari salah seorang mahasiswa bimbingan seperti saya, sekitar 10 atau 15 menit yang lalu. Saya baca sekilas, tapi itu membuat saya tertegun dan kaget, agak shock sebetulnya ya. Karena ini bimbingan yang lama sekali nggak bimbingan begitu. Sampai saya hampir lupa punya bimbingan dia, dan dia menceritakan kondisi yang dia alami. Singkatnya, dia merasa sangat tertekan. Mbahnya meninggal, temannya meninggal, saudaranya meninggal begitu ya. Bagiannya karena COVID. Sampai dia itu lalu berpikir, kapan giliran saya begitu ya. Ya, sampai menghitung sehari lagi hidup, sehari lagi hidup. Dan ketakutan yang memuncak itu, naudzubillah ya, sampai saya belum merespon. Saya agak shock masih. Sampai memunculkan perasaan dia ingin bunuh diri begitu ya. Itu nyata. Itu real. Ada di sekeliling kita. Nah, kita akan membahas, mendiskusikan ya. Saya tidak mengajari. Mungkin kita semua sudah paham, tapi mari kita lihat persoalan ini, kita diskusikan sejenak. Bukan mencoba ikut menambah rame atau kemudian pura-pura atau berlagak sok pakar yang tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah ya. Tapi justru kita ingin berkontribusi menjadi ya bagian solusi, harapannya begitu ya, karena masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini bukan semata pada persoalan medisnya yang memang ya kita pahami, ini virus yang sangat ganas, penularannya sangat cepat, eksponensial begitu ya. Indonesia kemarin sempat mencatat angka berapa? 30.000 lebih ya sehari. 38.000. Angka yang mengerikan begitu ya. Tadi anak saya kirim kabar yang di Kairo itu, dia nge-share grafik di Mesir, angka hariannya itu 500 begitu. Jauh sekali begitu ya dengan kita. Makanya di sana orang mungkin relatif masih bisa beraktivitas begitu.
Nah, masalah kita itu lebih dari sekedar masalah medis yang dimunculkan oleh virus itu, tetapi juga disinformasi atau informasi yang bias yang kemudian memunculkan masalah baru lagi yang memperparah masalah medis itu. Inilah yang disebut sebagai infodemik ya. Ustadz Hanif, saya minta izin untuk share screen. Apa tuh? Saya jadikan admin sama co-host. Ya. Silahkan. Inilah yang disebut dengan infodemik ya. Ini sebetulnya istilah lama sih. Yang memperkenalkan istilah ini seorang kolumnis jurnalis dari Amerika. Dulu dia nulis di kolom di Washington Post tahun 2003 ketika muncul masalah sebelum COVID-19. Tetapi leluhurnya ya, ketika muncul SARS, waktu itu masih satu jenis virus. Infodemik ini gabungan antara information dan pandemik yang ini juga disinggung secara khusus oleh WHO ketika muncul pandemi COVID-19. Kenapa WHO meng-highlight, memberikan perhatian khusus? Karena informasi ini di satu sisi memang membuka harapan menjadi mudah bagi kita mungkin untuk mengedukasi, misalnya menyebarkan informasi dengan internet yang membuat kita berjejaring global. Tapi di sisi lain yang nampaknya ini justru lebih mewakili fenomena yang kita saksikan adalah ketika informasi ini bukannya mendukung penyelesaian masalah, tetapi menambah masalah baru. Kenapa? Karena kemudian yang hadir itu bukan informasi yang membuat masalah itu menjadi lebih clear, bukan informasi yang mengedukasi, bukan informasi yang memberikan kita penjelasan-penjelasan yang konstruktif, tetapi informasi yang bias begitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hoax atau ada yang menyebut fake news begitu ya, atau disinformasi. Nah, kita lihat angka-angkanya di Indonesia hoax agak terhitung, tetapi khusus COVID ya. Saya lihat laporan Mavindo itu dari bulan Januari 2020 sampai Juni 2021 itu ada, menurut Mavindo itu sebuah LSM yang concern pada isu hoax ya. Mavindo singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu menurut catatan atau penelusuran Mavindo itu ada 1026 hoax terkait COVID. Itu mungkin belum termasuk yang tidak terdeteksi ya. Saya ingin menceritakan kondisi real. Ketika awal-awal pandemi atau ya pertengahan tahun lalu ya, bulan-bulan Juli, Agustus, ya musim liburan. Seorang teman di kampung halaman saya di Jepara, ini teman kuliah juga sebetulnya, artinya dia cukup berpendidikan ya. Telepon dan dia nanyakan kapan pulang kampung gitu. Terus ya tentu saya ceritakan kondisinya kan waktu itu juga COVID sudah banyak dan anjuran pemerintah kita tidak kemana-mana. Dia sampaikan COVID itu rekayasa begitu ya. Nggak ada COVID dia bilang. COVID itu hanya ciptaan para dokter yang ingin memperoleh keuntungan karena semua orang yang
dibawa ke rumah sakit, kemudian di-COVID-kan ya, kita ingat istilah ini, di-COVID-kan begitu ya. Ya, dia anak muda, dia orang yang berpendidikan, sarjana begitu kan. Nah, teman saya ini tinggalnya juga di daerah perkotaan, di Jepara perkotaan. Begitu yakin bahwa COVID itu hanya ilusi, itu di bulan-bulan Juli itu korbannya sudah banyak dan dia masih nggak percaya. Fragmen yang kedua kemarin saya ditelepon adik saya yang kebetulan dia fasilitator program PKH ya, pendamping keluarga harapan. Dia punya sekitar 300 binaan yang oleh pemerintah 300 orang ini ya diharapkan dan bahkan agak diharuskan ikut vaksinasi. Cerita adik saya, dari 300 orang ini hanya 12 yang mau divaksin. Sisanya nggak mau, kenapa? Karena di kampung kami itu beredar kabar bahwa vaksin itu sangat berbahaya. Ada kasus memang ada salah seorang yang habis divaksin kemudian sakit. Lebih heboh lagi, ada salah seorang tetangga kami yang mertuanya di Jakarta habis divaksin, berapa hari kemudian meninggal. Tidak ada verifikasi fakta, tidak ada upaya untuk mencari penyebab yang sesungguhnya, tidak ada upaya untuk mencari opini dokter dan sebagainya, tapi cerita itu berkembang dan akhirnya memunculkan keyakinan vaksin itu berbahaya. Sehingga sampai ada yang ketika diancam, kalau nanti nggak vaksin kamu nggak dapat bantuan, biarin begitu ya. Mending nggak dapat bantuan daripada vaksin. Bayangkan betapa hebatnya pengaruh informasi yang bias begitu ya. Oke, kita lihat apa sih agak konseptual dikit, apa bedanya ini informasi yang apa namanya yang bias itu kadang kan diistilahkan ada misinformasi, ada disinformasi. Bedanya apa? Kalau misinformasi itu adalah informasi yang salah, namun orang yang membagikannya percaya itu benar. Dan ini banyak terjadi. Orang Indonesia itu sebetulnya orang baik ya, kita yakin orang baik begitu loh. Tetapi maaf kadang ya, tidak semua orang baik itu pinter. Saya ingat kata-kata salah seorang pegiat literasi, Maman Soherman ya. Dia bilang, hoax itu dibuat oleh orang pinter tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Nah, ini masuk kategori misinformasi. Informasinya salah, tapi yang bagi itu nggak tahu bahwa itu salah. Dia yakin itu benar. Nah, yang benar-benar jahat, ya disinformasi, ya informasi yang salah, dan orang yang membagikannya tahu itu salah dan itu disengaja. Pertanyaannya kenapa disengaja begitu ya? Kok jahat banget gitu? Ya banyak motif ya, banyak motif, entah motif politik, motif ekonomi. Yang jelas motif ekonomi itu nyata. Ada seorang teman yang wartawan senior di Jakarta, dia juga ya pegiat literasi, dia cerita temennya itu ngajakin dia gitu gabung sebuah proyek. Proyek itu adalah memproduksi hoax dan uangnya gede, miliaran. Jadi hoax itu ada duitnya, membuat hoax itu ada duitnya, miliaran begitu ya. Jadi ini adalah industri. Tujuannya macan yang ngeri tenan. Maka di antara 7 macam mis atau disinformasi ini ada konten publikasi. Artinya memang konten itu dibuat. Ya, beraneka ragam hoax ya. Hoax tentang agama, tentang politik, tentang kesehatan. Yang paling banyak itu malah kesehatan. Kita masih ingat ya obat-obat yang disinyalir berbahaya. Sebutkan merek-mereknya itu.
Nah, entah yang membuat itu adalah merek sebelah, mungkin yang merek yang nggak disebutkan ya, kompetitornya, dia kan dapat untung gitu. Atau ya masa-masa dulu kita bersih tegang dalam kontestasi politik lah ya, kubu-kubu yang terpecah gitu kan, hoax itu laris. Dan di antara hoax yang paling banyak itu hoax tentang agama juga, Ustaz Hani. Ya. Hoax tentang agama. Yang menyebarkan ya orang-orang yang kita lihat sebagai tokoh agama begitu ya. Maka ketika yang nerima itu merasa ini dari Ustaz kok begitu. Masa sih Ustaz salah gitu ya. Dia semakin yakin bahwa itu benar karena dia mendapatkan informasi itu dari orang yang dia pandang itu nggak mungkin salah. Orang yang baik, orang yang benar, Ustadz begitu ya. Kan informasi yang anonim itu sering atau sering kita sebut dari sebelah ya. Padahal sebelah itu juga dari sebelah, bukan dari dia sendiri ya. Sebelahnya juga bilang ini dari sebelah. Jadi kalau dirunut itu ya sebelah, ujungnya itu nggak jelas. Dan itu karakter rumor ya. Karakter rumor, gosip itu kan tidak jelas ujung pangkalnya. Ini dari mana? Itu nggak jelas karena anonim sumbernya. Berantai. Nah sekarang beberapa media sosial sudah memberikan tanda ya. Memberikan warning. Ketika ada informasi yang berulang kali, seperti di WhatsApp itu kan sekarang ada fitur keterangan ya. Bahwa informasi ini sudah sering kali dibagikan gitu, untuk kita lebih berhati-hati. Ya ini sekedar contoh ya, sekedar contoh tentang seputar vaksin COVID begitu ya. Ini foto yang ditampilkan terlihat meyakinkan seperti seorang pakar ahli virus, tapi ada yang tahu siapa tokoh ini? Saya juga nggak tahu, tapi katanya ini saya dapatkan dari teman, ini tokoh orang ini itu adalah bintang film porno katanya. Betapa jauhnya begitu ya antara kenyataan dan rekayasa. Coba kita lihat ya, ini misalnya satu hoax yang mungkin sampai ke timeline kita atau ke WhatsApp group yang paling sering gitu ya, tentang bahaya orang yang mendonasikan darahnya sementara dia sudah divaksin. Yang katanya ini akan mencemari darah si penerima donor itu. Bayangkan kalau orang kemudian percaya ini, tidak mau mendonorkan darahnya karena dia sudah divaksin. Kan program pemerintah ini mempercepat vaksinasi sehingga 40-60 orang misalnya sudah divaksin, dan kemudian orang-orang yang sudah divaksin ini kan mereka para pendonor juga, dan karena ada hoax ini ketika misalnya mereka percaya nggak mau donor, apa nggak ini membuat krisis begitu ya, krisis kesehatan yang serius. Orang-orang yang butuh darah, para pendonor nggak mau mendonorkan darahnya. Tyson katanya percayalah pada Tuhan bukan pada vaksin ya. Ini foto aslinya nggak seperti ini. Ini agak canggih ini. Butuh effort khusus begitu ya, pakai Photoshop. Tapi nanti kalau mau saya akan tunjukkan membuat hoax yang sangat mudah. Nah, ini hoax yang saya buat kurang dari 1 menit. Saya nggak pakai aplikasi apapun, sama sekali nggak pakai aplikasi apapun. Dan tangkapan layarnya begini, begitu ya. Seolah-olah itu dari kompas.com. Nah, boleh nanti kalau ada waktu saya tunjukkan cara membuat hoax, bukan untuk ngajari jadi produser hoax, tapi untuk menunjukkan betapa hoax itu sangat mudah dibuat. Yang paling sering salah satunya kan hoax yang merupakan screenshot ya, tangkapan layar. Orang sudah percaya
Wong itu Kompas, itu detik.com begitu ya, itu Tempo, CNN misalnya. Melihat media yang memuat tanpa memahami bahwa itu sangat mudah untuk dibuat. Ya, ini hoax seperti ini banyak sekali. Suara azan katanya bisa mengecilkan atau membunuh virus corona begitu ya. Itulah salah kalau masjid suruh ditutup. Jadi ya harus ke masjid justru ya. Kumandangkan adzan terus gitu ya. Ini yang agak pinggir begitu ya. Ya bagian dari tudingan bahwa ada upaya mengcovidkan karena COVID itu duit dan rumah sakit dapat banyak. Ya tanpa peduli atau tanpa mau melihat realitas bahwa faktanya nakes banyak jadi korban. Faktanya sekarang orang yang isoman malah banyak yang meninggal ya kan. Pertanyaannya kenapa sih orang percaya hoax begitu ya? Kenapa orang percaya hoax? Kadang kita gergeten gitu ya. Kok bisa ya orang percaya hoax gitu? Ada berapa sebab mungkin ya. Saya mencoba mengidentifikasi ada 5 paling tidak. Yang pertama, orang itu sudah punya opininya sendiri, punya sikapnya sendiri. Dan karena sikap dan opininya itu dia menutup diri dari informasi yang lain. Maka setiap dia mendapatkan informasi yang sesuai dengan opini dan sikapnya itu, dia langsung share begitu ya. Ada kaidah lama itu. You will see what you want to see ya. Kita akan melihat hal-hal yang ingin kita lihat. Jadi kita sudah punya pretensi. Ketika misalnya kita sudah nggak percaya COVID, bahwa COVID ini rekayasa, kepala kita ini sudah menutup diri ya, dari hal-hal yang menjelaskan realitas nyata dari COVID itu. Sebaliknya, begitu ada misalnya kabar bahwa COVID itu sepenuhnya rekayasa, misalnya begitu ya, udah langsung kita share begitu ya. Karena kaidah you will see what you want to see. Sepenuhnya karena intensi tertentu gitu. Kemudian yang kedua, ini merupakan karakter pengguna media baru ya, atau para user. Kalau dulu yang kita sebut sebagai halayak audience, itu kan pembaca koran, pendengar radio, atau pemirsa yang oleh Harmoko almarhum ya, dulu dikelompokkan atau diorganisir dalam namanya kelompok pencapir. Kalau generasi lama pasti kenal istilah ini ya. Anak milenial nggak tahu tuh kelompok pencapir. Jadi khalayak itu dulu diberdayakan, dan memang karakter audiens yang untuk media massa, media waktu itu atau yang kita sebut dengan all media itu karakternya lebih cermat dalam membaca pesan begitu ya. Koran itu benar-benar dibaca, berita radio itu benar-benar didengar, disimak begitu ya. Ada intensitas yang tinggi. Nah sekarang audiens media baru yang mungkin lebih dikenal sebagai user itu cenderung malas, butuhnya cepat begitu ya. Orang-orang yang nggak sabaran begitu, hanya membaca judul, benar-benar headline readers ya, hanya membaca judul, enggak membaca isinya. Nah, apalagi sampai misalnya mencoba mengecek bahwa informasi itu benar atau enggak sih begitu. Itu malas. Karena ada salah satu jenis hoax itu antara link dan narasi yang dibuat tag-nya itu sama sekali enggak nyambung.
atau ada berita yang berbahasa Inggris ya, ada teks Inggrisnya, kemudian ada teks Indonesianya. Ya secara umum kita kan ya bukan pengguna bahasa Inggris ya, atau kita nggak begitu paham bahasa Inggris. Biasanya kita malas membaca teks bahasa Inggrisnya, itu hanya membaca highlight yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau link. Misalnya kemarin mungkin ramai juga ya berita tentang katanya dari Rusia atau ya kalau nggak salah ya, ketika di bedah mayat itu ternyata dalamnya itu nggak virus begitu loh. Ketika diklik tulisan bahasa Inggris yang kalau dibaca begitu isinya bertentangan dengan teks bahasa Indonesia. Tapi siapa yang mau ngecek itu? Siapa yang mau capek-capek ngeklik terus membaca dalam bahasa Inggris? Tipikal kita nggak begitu ya. Kita malas melakukan cross check. Ya, yang ketiga ya tadi yang saya katakan, hanya membaca judul headline readers. Kemudian yang keempat itu karena dibombardir oleh informasi yang relatif sama berulang-ulang, akhirnya muncul dalam benak kita jangan-jangan benar begitu ya. Kebohongan itu kalau disampaikan berulang-ulang, itu lama-lama bisa dianggap sebagai kebenaran. Karena saking seringnya begitu, kita akhirnya nggak yakin dengan yang awalnya kita yakini kebenarannya begitu ya, karena kita dibombardir oleh informasi yang bertentangan. Nah, kemudian yang kelima inilah yang mungkin banyak menjangkiti kita juga, syahwat FOMO, fear of missing out. Jadi kita itu takut khawatir kalau kita ketinggalan informasi, pengennya cepet-cepet menjadi yang pertama menyebar informasi itu. Jadi bertindak duluan, berpikir kemudian gitu loh. Share duluan begitu kan. Menelaah, memastikan benar tidaknya itu kemudian, atau bahkan nggak pernah kita pikirkan, yang penting share. Jempol kita itu gatel gitu ya untuk menekan forward atau share begitu ya, tanpa mengecek, memastikan benar tidaknya. Oke, karena hanya 30 menit. Nah, terakhir ini apa sih yang bisa kita lakukan ya? Ya, ini nggak tahu mungkin normatif atau sering kita dengar, tapi memang akhirnya ini ya menuntut komitmen kita. Hoax ini memiliki berapa ciri ya, hati-hati misalnya pada judul-judul yang provokatif itu biasanya punya peluang ya adalah hoax. Karena pembuat hoax itu ingin menarik perhatian. Sehingga kalau kan menggunakan algoritma ya, dia menggunakan judul-judul yang mudah ditemukan orang karena algoritma. Kemudian cermati alamat situs, ada beberapa situs yang nampaknya media besar tetapi misalnya CNN begitu ya. CNN nggak mungkin dan CNN.info misalnya. Kalau kita nggak cermat begitu, kita bisa ketipu. Ini dari CNN. CNN nggak mungkin menggunakan domain yang aneh-aneh gitu ya. Pasti CNN.com gitu. Kemudian yang menuntut effort lebih juga memeriksa fakta. Ada beberapa situs yang menyediakan sebetulnya ya cek fakta itu, seperti Mavindo sendiri itu dia ada fitur untuk memeriksa fakta. Kita laporkan dan biasanya mereka juga sudah proaktif sebelumnya. Mungkin yang kita cek, kita tanyakan itu sudah ada di database mereka sehingga bisa kita akses begitu ya. Yang paling sering terjadi juga foto yang dimanipulasi. Nah, sebetulnya ada fitur sederhana untuk mengecek keaslian foto ya. Di Google itu kan ada image
Google Inverse itu ya. Jadi kalau kita upload foto ke situ, nanti akan dicarikan foto-foto yang mirip-mirip. Dan nanti akan dibawa itu foto-foto. Dulu mungkin rame masih ingat foto Kartini berjilbab ya. Sebetulnya Kartini berjilbab katanya karena rekayasa macam-macam. Foto yang sambil kita nggak pakai jilbab ya. Nah itu fotonya Syahrini ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya mudah kalau mau. Bahkan pakai Google pun bisa. Kemudian yang berikutnya, cek pemberitaan media mainstream. Bagaimanapun media mainstream itu lebih bisa dipercaya ketimbang media sosial. Logikanya media mainstream itu mempertaruhkan kredibilitasnya. Karena kalau ya dia salah, dia keliru, nanti ada sanksi, baik sanksi oleh lembaga seperti Dewan Pers, yang berat juga sanksi dari halayak ya begitu ya. Karena mereka ini kan nyari duit. Kalau nggak dipercaya, ditinggalkan oleh halayak, mereka kehilangan duit. Maka mereka akan cenderung hati-hati. Itulah kenapa saya katakan media mainstream itu bagaimanapun lebih bisa dipercaya daripada media sosial. Media sosial itu banyak yang anonim. Kita nggak tahu itu punya siapa. Dan semua orang bisa ngomong di media sosial begitu kan. Nggak ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab besar itu pada media mainstream. Jadi kalau ada hal-hal yang agak mencurigakan, coba deh dicari di Google. Media besar itu misalnya Republika, Kompas, CNN, Tempo, kan ya sih gitu ya. Nah kemudian juga ada saran ikut grup-grup diskusi, banyak ngomongin. Ini memang ya menuntut effort lebih ya. Mungkin orang-orang yang betul-betul peduli pada soal hoax itu biasanya mau ikut grup-grup diskusi anti hoax. Oke, sudah setengah jam ya, Ustaz Hanif. Oh ya, ya, mungkin itu pengantar diskusi saja lah. Selebihnya kita ngobrol-ngobrol santai saja. Oh, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi atas presentasi ya terkait hoax dan apa yang kita saksikan hari ini ya, itu seperti apa yang ada di background saya. Background saya itu ada satu mahfudot ya, yang berbunyi la tada'ul ayyamu jahilan illa adabadhu. Waktu tidak akan membiarkan orang bodoh tanpa memberinya pelajaran. Ini pelajaran bahasa Arab sih mahfuzat ya. Dan kita benar-benar merasakan betul apa yang tadi disampaikan Dr. Edi Santoso tadi dengan fakta yang kita saksikan bersama hari ini. India itu mulai ledakan kasus itu dimulai ketika bersama-sama masyarakat India itu karena ada kampanye politik, kemudian politisi butuh kampanye, maka untuk menarik populisme waktu itu masyarakat sedang ada perayaan mandi bersama di Sungai Gangga, dan yang terjadi. Dan kita masyarakat Indonesia ya tadi diulas oleh Dr. Edi Santoso terkait fenomena tadi ya, nggak percaya ini pandemi, nggak percaya ini vaksin ya, dan ini menjadi bukti ya bahwa pendidikan kita atau saya nggak bisa menuduh sekolah gagal ya, tetapi ada yang salah, ada sesuatu yang kenapa secara kolektif bangsa kita ini tidak bisa mengenali mana loyang, mana emas, mana informasi yang valid, mana yang tidak valid. Nah ini saya mungkin dari sisi situ dulu ya, secara filosofis, kenapa kita nggak terbiasa berpikir ontologis? Ya? Ini apa? Pertanyaan ini apa? Kemudian kenapa dan seterusnya itu tidak dilatih. Anak-anak kita, masyarakat kita terutama itu tidak diajari tentang bagaimana melihat fenomena dan mempertanyakan, melakukan kalau bahasa Arabnya itu istiqra. Nah itu mungkin sebagai pengantar diskusi saya ingin menanyakan pada Dr. Edi ya, fenomena ini buah dari apa gitu? Kenapa kita memetik satu pil pahit sehingga kita semua korbannya? Karena saya pikir semua yang hadir di sini
kalau nggak teman di grup WA-nya, keluarganya, tetangganya jadi korban dari wabah penyakit sekaligus wabah kebodohan ini. Mungkin itu sebagai pengantar bisa ditanggapi. Ustadz Hanif, mungkin ini ada kaitannya dengan pola pendidikan kita ya. Saya merasa, nggak tahu teman-teman yang lain ya, saya sendiri merasa pendidikan yang saya lewati itu pendidikan, termasuk pendidikan agama ya, itu pendidikan yang doktrinal gitu ya. Satu pandangan, memang cara seperti ini cara yang mudah dan membahagiakan. Kenapa? Karena hidup itu dibuat simpel begitu ya. Ini seperti kalau kita milih makanan ya. Kalau beli nasi uduk itu simpel. Mudah kan, beli nasi uduk itu paling ya variasi lauknya paling tempe, telur gitu, nasi uduk, atau beli bubur ayam. Tapi coba kalau di Padang itu kadang kita masih lihat itu kan touchscreen ya kalau di warung Padang itu. Milih lauknya ini butuh mikir itu. Kadang orang itu nggak suka juga begitu. Nah, pendidikan kita yang doktriner itu ya baik di sekolah, di lingkungan ya, dalam majelis-majelis ilmu yang kita ikuti kan cenderung satu pandangan begitu. Saya masih ingat lah dulu di komunitas saya itu sering ada buku-buku yang nggak boleh dibaca. Ini buku nggak boleh dibaca, ini harus bukunya ini jangan begitu. Kita dibiasakan oleh hal-hal yang monolitik begitu loh. Nah, ketika ada pandangan yang berbeda, itu kita nggak siap. Begitu. Singkatnya, kita itu nggak dididik untuk bersikap kritis. Ada satu nasihat yang mungkin bisa saya tambahkan untuk menghadapi hoax ini. Satu sikap ya, yaitu skeptisme. Skeptik itu beda dengan disbelief. Kalau disbelief itu nggak mau percaya dengan apapun ya. Jadi orang yang udah nggak punya kepercayaan pada apapun, disbelief. Kalau skeptik itu meragukan setiap informasi yang sampai ke dia. Karena ragu, dia ingin mencari tahu yang sebenarnya. Jadi skeptisme itu adalah pintu untuk kita mencari tahu kebenaran, begitu ya. Jadi anggap saja semua itu hoax, ya kecuali ada fakta-fakta yang menunjukkan dia adalah benar, begitu. Gampangannya begitu, Ustaz. Jadilah skeptik begitu. Skeptis ya. Skeptis. Saya jujur saja kan bukan orang medis. Secara syar'i juga bukan sarjana syariah. Tetapi di awal pandemi ya, ini mungkin secara pribadi ya. Saya dalam algoritma media sosial, saya segera mencari pertemanan dokter. Saya mencari pertemanan epidemiolog. Bahkan saya punya kelas bahasa Arab itu yang pesertanya dokter-dokter. Nah, saya berusaha mengakses informasi dari ahlinya begitu ya. Termasuk soal wabah ini. Saya beli buku langsung, saya pesan online, ini bukunya Wabah dan Taun. Mungkin kalau Bapak Ibu semua kenal tafsir Jalalain itu. Salah satu pengarangnya adalah Jalaluddin Suyuti bersama guru beliau Jalaluddin Mahali. Ternyata beliau juga ngarang kitab yang membahas tentang wabah dan taun. Saya juga kaget ya. Ternyata ulama kita itu nggak sesekuler bayangan kita gitu. Kalau ahli tafsir itu ya nggak paham tentang wabah, nggak paham tentang kesehatan begitu ya. Karena ulama kita ini, beliau ini, saya di buku ini baru tahu ternyata sejak abad ke berapa ini? Abad 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan terakhir abad ke-15 Hijriah, karya ulama tentang wabah dan taun itu ada. Dan kita nggak pernah baca itu. Jadi karya beliau ini adalah syarah dari karya ulama satu abad sebelumnya.
yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal itu Badul Ma'un fi Fadli Ta'un, dan beliau memberi syarah kitab ini. Nah ini saya juga bertanya-tanya gitu. Di saat kita kan umat Islam ini apalagi aktivis ya, sering menyampaikan kita harus berislam secara kafah, syumul gitu ya. Tetapi ketika masa wabah itu fokusnya masjid tutup dan buka saja. Kita nggak pernah berbicara yang Islam itu yang ngatur gitu ya, yang seperti itu. Nah mungkin ini diskusi ya, jadi peserta boleh yang mau bicara, mau mengaktifkan speakernya boleh, ya, urun rembuk gitu ya. Nah, ini sedikit lontaran kegelisahannya terkait kenapa seperti ini, kenapa korban berjatuhan, tetapi debat kita itu nggak substansial gitu. Bahkan saya yang kaget itu ya di salah satu WA itu, jika ini hoax, saya lebih percaya yang ini begitu. Ada statement seperti itu. Jadi memilih berita itu seperti memilih makanan gitu ya. Yang disukai dipilih, yang nggak sukai nggak dipilih. Jadi hoax atau bukan itu nggak penting. Gitu. Dan yang menarik itu, seorang Ricky Elson itu mengatakan begini, masyarakat kita ini di tengah santai dan abainya, itu masyarakat yang perfeksionis. Perfeksionis begini, jadi santai gitu ya, tetapi ketika vaksin tuh maunya Pfizer, maunya Moderna gitu ya. Nah, itu contoh saja bagaimana selera kita tinggi, tetapi sikap kita itu berkebalikan dengan selera yang tinggi tadi. Nah, itu mungkin padahal orang Singapura pengennya Sinovac ya katanya Ustadz ya. Nah, iya. Orang Indonesia malah pengennya yang Pfizer. Ya mungkin dari sisi sosiologi atau komunikasi, kenapa sepertinya kita nggak berdaya gitu. Dari sisi hoax juga tidak berdaya sebagai masyarakat, civil society maupun ya yang punya kewenangan memang bukan kita ya. Kemudian yang kedua ya tadi ya, seolah kita pasrah gitu, fatalistik gitu. Ini yang saya khawatir ya. Kalau ini terus-menerus seperti ini, ya secara agama bisa mengakibatkan orang lari pada kekufuran. Ini bahaya sebenarnya. Ini saya khawatir saja ketika awal orang abai, karena saya memperhatikan orang yang awalnya abai kena gitu, itu sikapnya sangat lebay, melebihi orang yang sejak awal sudah paham resiko gitu. Ya, ini kenapa ada ambulan dilempari batu, nakes diserang gitu. Nah, ini karena orang abai ini merasa tidak siap dengan kenyataan. Nah, mungkin ini lontaran saja, mungkin dari yang lain silahkan. Saya buka kesempatan. Ada Pak Hari Hardiana, ada banyak ini yang Pak Irmawan ya. Silahkan mungkin bisa buka mic-nya. Kita ngobrol saja, namanya diskusi ya itu. Bisa kita dengarkan cerita penyintas ini Mas Hermawan. Oh silakan Pak Hermawan. Ini penyintas ya. Saya kena COVID gimana bagi yang nggak percaya itu mungkin penting ya. Day by day-nya itu bagaimana gitu ya. Hari pertama, kedua. Silakan Pak Hermawan. Iya, ini saya belum bisa open kamera ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Saya sendiri sebenarnya ini cerita saja ya terkait dengan COVID. Jadi kalau bagi saya dan keluarga ini insya Allah kami merasa menjadi mungkin salah satu yang cukup ketat sebenarnya terkait protokol kesehatan. Setiap kali keluar rumah saya itu seringnya double masker ya. Seringnya double masker, kemudian yang dalam medis, yang luar kain gitu. Karena itu bagian dari ikhtiar. Cuman pada akhirnya ya mendapat giliran juga. Mendapat giliran itu penyebabnya sepele sebenarnya karena minum aja. Jadi karena perjalanan, kebetulan yang menjemput, padahal kami semua sudah antigen sebelum pulang ya, sebelum pulang jadi antigen dulu, kemudian yang jemput juga ginus dulu, semuanya negatif. Di tengah perjalanan sudah janji tidak akan berhenti dimanapun. Tapi akhirnya karena kondisi kemudian harus berhenti sejenak di jalan, kemudian minum. Nah ternyata 2 hari kemudian driver yang jemput saya itu positif, jadi saya harus di swab dan ternyata positif juga. Alhamdulillah secara umum
Saya tidak tahu ya apakah ini karena pengaruh vaksin atau bukan. Yang jelas saya itu sudah vaksin 2 kali memang. Sudah vaksin 2 kali dan pada saat terkonfirmasi positif itu hampir tidak ada gejala yang berarti ya. Seperti yang dialami mungkin sama saudara-saudara yang lain. Ada yang sempat sesak nafas, ada yang sempat bahkan anosmia saja tidak gitu. Hanya memang di awal-awal itu sempat bahasa Jawanya itu mungkin gleyeng gitu ya, kayak sesuatu yang belum pernah saya rasakan gitu, benar-benar lemes yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tapi kalau secara umum mungkin itu termasuk kondisi yang sangat ringan karena saya juga tidak demam gitu. Paling mungkin pencernaan yang agak bermasalah gitu. Kemudian setiap bangun tidur benar-benar berat badannya, kalau itu memang merasakan. Tapi dibandingkan dengan yang lain saya yakin saya itu termasuk yang tidak bergejala gitu. Jadi saya hanya merasa sakit itu seringnya kalau pas bangun tidur aja memang sangat berat dan sakit semua memang badannya, enggak, dan itu belum pernah saya rasakan sebelumnya. Nah, yang menjadi pelajaran kalau justru yang buat saya itu yang luar biasa ya, dengan kondisi yang tidak ada gejala kayak gitu saja, saya itu merasa sangat khawatir sebenarnya. Sangat khawatir itu sampai sampai setiap hari cek oksigen gitu, kemudian kadar O2, kemudian kondisinya tetap was-was gitu ya, karena melihat kebetulan kan WA aktif, grupnya juga jalan gitu ya, ada yang tidak ada, kemudian ada yang gejalanya semakin berat gitu. Nah, yang menguatkan itu yang justru luar biasa menurut saya adalah respon semua yang ada di sekitar itu menurut saya luar biasa. Kebetulan yang bersamaan dengan saya satu gang ini kan ada beberapa ya, nggak cuma saya sendirian. Kemudian respon dari teman-teman memberikan dukungan baik moral maupun spiritual, baik sekedar WA menanyakan kabarnya gitu. Saya kira itu justru itu sangat menguatkan, dan yang lebih menguatkan lagi ya tetangga sekitar dan sebagainya itu sangat luar biasa ya, sangat terkondisikan. Jadi mensupport makanan 3 kali sehari, di samping yang dikirim teman-teman itu juga banyak sekali. Itu menguatkan, bukan pada materinya, tapi ternyata yang peduli itu banyak, dan itu benar-benar menguatkan ini ya. Rasanya itu kayak jadi cepat sembuh gitu. Bahkan saya berjemur di luar rumah itu nggak masalah. Jadi rumah kami di perumahan itu kan susah ya kalau untuk berjemur, kalau yang nggak lantai 2 gitu. Itu kalau jam-jam tertentu nanti akan ditutup, kemudian misalnya jam 8 sampai jam 9 itu kami bisa berjemur di luar, kemudian yang lain sementara di dalam rumah dulu gitu. Nanti setelah kami masuk kemudian jalan baru dibuka lagi, karena memang kondisinya seperti ini. Dia luar biasa sih, justru pengalamannya pada dukungan semuanya itu menurut saya sangat sangat dibutuhkan untuk pasien COVID, dan mungkin sekarang memang solidaritas kita ya yang sangat diperlukan untuk menghadapi wabah yang semakin Mas, sudah sembuh. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Sudah, saya tes karena tidak PCR lagi, jadi antigen di hari ke berapa waktu itu, ke 10 negatif, kemudian baru hari ke-14 tapi baru keluar rumah. Iya. Jadi yang tadi ya cerita vaksin terus positif ini yang cukup menggoncangkan masyarakat juga. Saya punya beberapa teman yang ragu vaksinasi karena melihat ada yang positif. Tapi saya baca ini statusnya Kiai Ma'ruf Khozin ya. Beliau ini ya ulama NU di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur banyak juga yang kepercaya. Beliau menganggap begini, vaksin itu seperti payung. Kalau hujannya gerimis itu nggak kena. Tapi kalau hujannya deras, ya kena. Nah, apalagi yang enggak gitu. Nah, masalahnya gini, jadi bias itu satu kasus vaksinasi kemudian positif, apalagi ada yang meninggal misalkan itu ya. Variabelnya cuma dilihat vaksinasi. Kalau di logika itu gimana? Sesuatu yang berurutan dinyatakan pasti sebab akibat. Padahal belum tentu. Nah ini ya memang begitu ya. Kemampuan nalar kita secara kolektif begitu. Sehingga
Kalau ada lihat Piala Eropa rame nggak tanpa jarak, kita pengen, tapi syaratnya nggak mau gitu. Nah ini saya bukan dosen, bukan guru, ini masalah pendidikan kita kok bisa begini gitu. Ini silakan, mungkin ada yang lain mau cerita pengalaman pribadi terkait saya memang sengaja melakukan sosial eksperimen tuh. Kadang saya masuk ke grup yang banyak penyebar hoaxnya gitu ya. Saya pancing gitu. Saya pancing biar mereka emosi, terus saya suruh datang gitu kan untuk berdiskusi. Saya kasih, kalau mau saya zoom, saya rekam gitu. Tapi ya rata-rata memang nggak berani. Ya saya nggak tahu. Silakan mungkin kalau ada yang punya opini lain, saya berikan waktu selonggarnya gitu ya. Ini ada banyak ini dari mana ini ya? Dari Samarinda ada, dari mungkin ada yang nakes nggak ini? Ini ada yang nakes apa enggak ini? Jadi boleh menyampaikan sharing kepada kita semua. Itu dari Pak Edi dulu. Gimana Pak Edi tadi menanggapi fenomena kita seperti saat ini, dari mana ini mengurai dan memberi solusinya gitu. Di chat itu ada beberapa komentar itu, Ustadz. Oh iya, saya baca dulu ya. Ya, ini dari Samsung Galaxy, saya nggak tahu. Mungkin umat Islam sekarang banyak yang tidak membaca karya ulama terdahulu secara serius dan komprehensif. Kendala bahasa dan kurang paham terhadap tradisi keilmuan Islam ya, bisa menjadi sebab mundurnya umat Islam dari segi ilmu. Umat Islam seringkali hanya mengandalkan semangat. Ya itu memang iya ya. Ini cerita saja. Ini saya banyak berteman dengan ustadz dari berbagai kalangan, dari NU, Salafi, Muhammadiyah gitu ya. Saya memang sengaja pengen tahu berbagai opini gitu ya. Ada pandangan menarik dari salah seorang ustadz, namanya Ustadz Najih bin Abdul Hamid. Ini Kiai NU di Bojonegoro. Beliau melihat fenomena penceramah agama ya, yang bukan berbasis syariah, yang motivator atau penceramah gitu ya, khotib lah ya, bukan ulama gitu ya. Nah, sebenarnya batasan khotib penceramah itu boleh-boleh saja, tetapi dia kalau memberikan ceramah itu ibaratnya memberikan makanan saja, nutrisi saja, jangan memberi obat gitu. Karena bisa salah obat. Kalau salah obat itu begini ya, beliau cerita begini. Misalkan orang yang memang cinta dunia gitu ya, kemudian pokoknya bekerja keras gitu ya, kemudian suka bermaksiat. Nah, yang disampaikan soal rojaknya Allah, soal Allah itu Maha Pengampun dan sebagainya. Nah, itu kurang pas. Secara obat itu nggak mengobati dia. Atau sebaliknya orang yang malas gitu, kemudian disampaikan tentang rezeki itu Allah yang ngatur dan sebagainya. Nah, itu terkadang penceramah motivator itu membuat quote-quote atau ceramah-ceramah singkat yang sebenarnya bukan salah mereka juga, kadang dipotong gitu ya. Namanya orang omongan dipotong itu kan konteksnya hilang. Tetapi yang sampai ke audien itu yang potongannya itu. Ibarat baca berita cuma judulnya. Nah ini kenapa fatwa MUI itu nggak tersosialisasikan, mungkin seperti itu. Karena yang beredar di publik ini ceramah 5 menit. Dan itu isinya kadang tidak tepat dengan penyakit yang sedang diderita. Maka Ustadz Najih itu beliau mengatakan begini, kalau kita punya masalah agama, mencari ulama yang tepat ya, itu adalah solusinya. Sedangkan kalau kita punya masalah kesehatan ya, mencari dokter yang tepat itu juga solusinya. Nah, bukan terus all in one gitu ya. Semua orang menguasai semuanya, bisa menyampaikan semuanya. Mungkin silakan ditambahkan dari Pak Edi atau yang lain boleh. Ya, Ustadz. Ini kan ada para aktivis literasi ya. Hermawan ini Direktur Literasi Bangsa.
literasi itu menurut saya adalah kata kunci ya. Keyword dari persoalan ini. Literasi dalam maknanya yang luas. Literasi kan dikaitkan dengan aktivitas membaca. Dan membaca itu kan pintu pengetahuan. Membaca yang banyak, ya pengetahuannya banyak. Perspektifnya jadi luas begitu. Nah, ini yang berhenti atau ini yang menjadi PR besar umat Islam ya khususnya ya. PR literasi begitu. Literasi digital, literasi teknologi lah dalam hal-hal yang sepele misalnya. Kita masih ya kita dalam melihat gambarnya. Kesadaran bahwa gambar itu mudah direkayasa. Ada digital imaging. Wah itu terlalu rumit bahkan ya. Yang sederhana bisa. Atau lihat video. Nah ini kan modus hoax juga video ya. Jadi antara suara dan orang yang bicara itu sebetulnya beda begitu. Tapi disambung-sambungkan begitu. Sehingga mata kita itu lihat, telinga kita dengar gitu loh. Tapi nggak sampai kepada pemahaman bahwa itu bisa dibuat begitu kan. Yang sebelum ini apa itu tentang vaksinasi, suaranya Erick Thohir itu ya. Itu ya kreatif sih, itu kreatif begitu loh. Tapi buat orang awam itu jahat gitu. Orang melihat itu faktual begitu ya. Nah ini PR kita memang ya. Punya tangga lah, ini ibu-ibu gitu ya, suka cerita yang aneh-aneh begitu. Saya sering cerita. Dari mana sumbernya WhatsApp gitu loh. Dan ini banyak orang-orang seperti itu di sekitar kita. Jadi ada teori technological gap ya. Teknologi itu datang tetapi ada kesenjangan antara aspek-aspek teknis dan mental. Aspek teknisnya itu luar biasa. Kita sudah sangat lekat dengan teknologi karena akses internet bisa semakin murah, semakin mudah. Tapi mentalnya itu ketinggalan begitu. Ya jangankan kita ya, Amerika saja. Amerika ya secara pendidikan atau sosial ekonomi itu jauh di atas kita. Itu saja masih ada orang-orang yang percaya hoax ya. Para pendukungnya Trump itu orang yang percaya hoax itu. Ya. Jadi hoax itu tergantung korbannya siapa. Semakin berpengaruh dia, semakin mematikan itu. Kalau dia orang penting semakin ini ya. Oh ya, ini ada Dr. Rosa ya. Dr. Rosa ini Direktur RSOP. Ini dari medis. Saya beri waktu Dr. Rosa mungkin bisa cerita ya terkait karena ini tadi cerita hoax, mungkin dari sisi pandemi kesehatan bagaimana sih rumah sakit ya. Mungkin kalau luas-luas Banyumas bagaimana ini Dok? Silakan saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof Edi, apa kabar Pak? Ya hoax ini emang jadi korbannya banyak sekali, terutama kita yang tadi Pak Edi bilang memang kadang-kadang sudah hati-hati juga kemakan juga ya. Ini terakhir juga saya kena korban hoax yang oksigen itu Pak Edi. Jadi saya kebetulan sedang merujuk seorang pasien di 5 rumah sakit sudah kehabisan oksigen semuanya di semua rumah sakit sampai terakhir saya ujung-ujungnya ke Margono. Di Margono juga sedang krisis oksigen dan kemudian tiba-tiba tuh ada menawarkan oksigen gratis itu ya. Nanti yang saya ternyata itu penipuan ya, aduh jahat sekali itu. Jahat sekali. Dalam keadaan kepepet kayak gitu tiba-tiba ada poster hubungi itu kan, ada nomor teleponnya juga banyak sekali itu. Saya telepon nggak diangkat-angkat itu. Gitu, pasiennya udah coba-coba. Jadi saya pikir memang bahkan saya juga mau bertanya ini bagaimana cara mengecek agar
kita bisa tidak tertipu oleh berita-berita hoax itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Pak Edi. terima kasih. Ya. Silakan Pak Edi. Ini memang tidak hanya berita ya. Kadang ada tawaran seolah membantu donor konvalesen, apalagi oksigen. Nah ternyata nggak benar gitu. Ternyata penipuan. Ini bagaimana ini mendeteksi awalnya bagaimana? Silakan. Ya kalau dia datang dari sebuah institusi yang bonafit, biasanya dia akan mencantumkan kontak ya. Kalau dia lembaga yang agak besar, biasanya dia punya website. Informasi resmi itu pasti disampaikan dalam websitenya, hampir pasti itu disampaikan dalam websitenya. Itu perlu dicek. Atau dia punya medsos seperti IG, ya, atau yang lain, itu juga perlu dicek. Minim-minimnya ada kontak telepon ya, nah kalau telepon ini memang susah diverifikasi kalau hanya telepon. Mestinya juga kalau dia lembaga yang bonafit, dia akan mencantumkan alamat sekretariat misalnya ya, misalnya di Solo atau di kota manapun, itu mungkin perlu kita minta tolong teman mungkin ya untuk memverifikasi. Karena betul kata Dokter Yosi, dalam suasana seperti ini faktanya memang banyak orang jahat ya, memanfaatkan suasana begitu. Ya tega, jahat sih, sangat jahat begitu ya. Orang lagi kesusahan, orang namanya sudah urusan nyawa, itu kan apapun dilakukan. Uang, ya biaya itu nggak dipikir begitu. Nah ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk melakukan kasus-kasus penipuan ya, sangat kriminal. Makanya memang harus hati-hati ya. Banyak tawaran-tawaran charity yang luar biasa mulianya, tapi itu jahatnya. Ya, makasih Dr. Edi. Ini ada chat yang di kampung yang reported COVID itu jadi dilema. Swab sarana memastikan COVID atau tidak. Tetapi ketika hasilnya positif, stigmanya jadi negatif. Memang ini nanti mungkin saya tanggapi yang lainnya. Memang tidak memungkiri ya. Saya ada kisah ini, teman satu WA, orang satu daerah di Banyumas gitu. Dia relawan, sering baksos. Tiba-tiba dia positif. Itu sekampungnya nggak ada yang ngurusin dia. Boro-boro ngurusin ya. Cuekin aja gitu. Akhirnya ya terpaksa. Memang nggak makan gitu ya. Akhirnya ya keluar rumah untuk cari makan gitu. Jadi masyarakat kita ini memang saya nggak tahu ya. Mau menyalahkan juga nggak salah-salah amat, karena mereka juga korban situasi yang ya, ketidakadilan atau apa yang disebut sebagai pemicu mereka ini jadi korban entah misinformasi atau disinformasi ya. Tapi saya setuju dengan Dr. Edi tadi bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya orang baik gitu. Bahkan yang menyebarkan hoax pun itu sebenarnya juga banyak yang naif ya, maksudnya nggak niat jahat begitu. Tetapi ya harus ada konsekuensinya tadi ya. Sebuah informasi yang salah, yang mematikan, itu sengaja atau tidak sengaja, itu tetap mematikan dan itu berbahaya. Saya nggak tahu bagaimana titik moderatnya ya, bagaimana agar tracing itu kencang, nanti ada yang positif negatif. Memang faktanya di desa sekali positif dijauhi, orang nggak boleh lewat depan rumahnya. Kalau punya warung ya nggak bakal dibeli lagi sama warga sekitarnya, sehingga ini memicu orang menyembunyikan statusnya. Nah ini dilema yang dari real masyarakat, termasuk yang mohon maaf yang usahanya terdampak hari ini itu nyata ya, tidak semuanya karena hoax. Mereka terpaksa jualan karena yang dimakannya yang hasil jualan hari itu. Nah ini lebih rumit lagi, mungkin perlu pandangan dari ahli ekonomi dan sebagainya. Nah itu silakan mungkin dari narasumber atau yang lain boleh.
Ustadz tadi seperti saya sampaikan, saya akan peragakan ya cara membuat hoax. Iya. Betapa gampangnya bikin hoax. Ya, silakan. Oke, saya akan share, saya akan masuk ke, sudah lihat ini di detik.com? Kelihatan nggak? Belum muncul. Ke freeze, Prof. Edi. Kehilangan sinyal ya. Ya, silakan dari yang lain mungkin bisa menambahkan dari Pak Hari Hardiana. Saya kasih waktu. Ini orang sebenarnya saya pengen mendengarkan aja ini Ustaz Hanif. Nggak apa-apa ya, kita pengen sedikit berbagi mungkin aja. Ya. Tapi emang menurut saya memang tadi saya juga mendengarkan materinya di pertengahan ya, nggak full ya, di akhir-akhir. Tapi menurut saya memang situasi hari ini memang masyarakat tidak bisa begitu disalahkan sepenuhnya memang. Iya. Karena kondisi juga. Saya sendiri merasakan dulu di awal-awal pandemi, kan 1 Maret itu pengumuman orang terinfeksi pertama di Indonesia. Ya. Malam harinya itu dini hari saya ada di Soekarno-Hatta dan cukup lama dan masih banyak warga negara asing gitu di bandara. Pulang dari Soekarno-Hatta, besoknya saya demam. Demam tinggi nggak turun-turun. Karena kebetulan istri tenaga kesehatan, istri melihat ini ciri-cirinya memang sepertinya bukan infeksi bakteri begitu ya demamnya. Ini seperti ciri-ciri infeksi virus, entah itu demam berdarah atau yang lain. Demam tidak turun-turun, tiba-tiba anak saya demam, usia 1 tahun mungkin dulu. Ya, awal-awal COVID itu, tanggal 2 Maret lah berarti itu. 1 Maret pengumuman infeksi pertama, saya 2 Maret. Nah, terus setelah anak saya demam, istri saya demam. Bahkan anak saya sempat, yang bayi itu sempat seperti sesak. Nah, ketika COVID itu sedang baru muncul di Indonesia, gitu ya, kondisinya ini di masyarakat tuh masih takut begitu. Termasuk rumah sakit itu belum siap dalam menangani kasus pandemi begitu. Jadi ketika saya melaporkan ke pihak puskesmas misalnya, mereka kaget, wah ini kemungkinan besar bisa saja ini COVID begitu. Kemudian ketika saya ke rumah sakit juga belum siap, ambulan belum siap dan lain sebagainya. Sampai-sampai saya diminta untuk berangkat ke rumah sakit rujukan sendiri begitu. Akhirnya saya datang ke rumah sakit rujukan sendiri dalam kondisi demam, anak sesak begitu ya, istri demam, jadi bertiga itu dalam menempuh jarak 30 km bawa mobil sendiri. Ketika di rumah sakit, penanganannya juga tidak baik begitu, tidak baik, kita ditelantarkan dalam tanda kutip begitu ya, artinya tidak dilayani seperti pasien biasanya ada dipisah. Ketika di sana hanya kita langsung ditangani tenaga kesehatan khusus begitu ya, dicek paru-paru, darah. Nah, ketika itu rapid test ya, rapid antibody itu juga hanya ada 11 unit begitu.
dengan pasien yang puluhan. Jadi luar biasa, cuma tersedia 11, ya pasiennya banyak. Dan saya tidak kebagi begitu rapid testnya. Ya singkatnya sih dites segala macam, kemudian kemungkinan sih saya bukan COVID, ya. Wallahu alam dulu saya COVID atau tidak, wallahu alam gitu ya. Karena memang kondisi fasilitas kesehatan ketika itu belum siap. Ya, bukan 1 Maretnya deh ya. Ada sekitar 1 minggu setelah pengumuman pertama itu saya gejala. Iya. Nah, menurut saya itu juga kendala gap di antara fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan sendiri yang belum siap. Menurut saya salah satu yang menyebabkan masyarakat itu juga kadang tidak percaya begitu ya, ragu-ragu. Saya juga ketika itu dilayani, kok ini COVID atau bukan? Jadi saya juga sedikit marah begitu ya, sampai anak saya yang ini terlantarkan begitu. Jadi saya juga marah begitu, karena memang ada gap. Termasuk hari ini begitu ya. Bulan lalu saya habis kunjungan dinas ke Pangandaran, pulang saya demam. Hampir 5 orang yang ikut kunjungan dinas itu dari beberapa orang yang ikut kunjungan dinas itu demam, dan demamnya parah. Saya juga merasakan bahwa saya pernah sakit parah itu ketika pulang dari perjalanan dinas. Padahal saya merasa saya secara pribadi itu menerapkan protokol kesehatan cukup ketat di antara yang lainnya, bahkan di rumah begitu ya. Baju ketika pulang ke rumah langsung cuci tangan, langsung baju dicuci. Jadi cukup ketat. Ketika itu saya sakit dan pegawai-pegawai yang lain juga sakit begitu. Nah, uniknya nih saya sampai 3 kali rapid antigen. Rapid antigen pertama saya merasa ini pura-pura rapid antigennya. Palsu. Karena saya carinya di dekat rumah begitu ya, di dekat rumah. Klinik dekat rumah, dan sebetulnya cukup besar kliniknya. Yang pertama kok kata saya tuh, karena saya pernah beberapa kali antigen begitu ya, kata saya kok ini antigen cuman seakan-akan masuk terus keluar lagi. Terus ditanyanya, Bapak mau perjalanan kemana Pak? Kata antigen, disangkanya saya mau perjalanan, padahal mau kontrol kesehatan betul gitu. Saya bilang, ini Pak tolong antigennya yang benar Pak, ini udah benar Pak. Saya merasa gak merasakan apa-apa, paling tidak saya biasanya antigen keluar air mata gitu. Ini gak merasakan apa. Akhirnya saya pulang lah, kecewa begitu ya. Terus antigen kedua saya coba di lab Kesda pemerintah begitu ya, itu baru itu negatif begitu ya, negatif. Saya agak curiga juga karena masih demamnya cukup tinggi. Kemudian antigen ketiga di Kimia Farma masih negatif. Cek darah sampai 3 kali tidak ada indikasi ke tidak ada indikasi ke infeksi bakteri demam, infeksi virus, lebih ke infeksi bakteri. Walaupun tidak banyak yang signifikan, saya curiga, akhirnya saya isolasi lah. Termasuk pegawai yang lain juga semuanya negatif, istilahnya isolasi. Saya curiganya apa ini varian baru atau memang varian baru yang tidak terdeteksi rapid antigen, atau memang ini bukan COVID. Tapi intinya begini, yang ingin saya tekankan itu soal tadi antigen. Ternyata ya setelah ngobrol dengan istri yang tenaga kesehatan, memang ada banyak klinik-klinik itu yang memanfaatkan itu Pak ya, membuat antigen palsu. Yang ini dimanfaatkan masyarakat. Misal begini, ada pasien yang mau melahirkan di rumah sakit, kan protokolnya harus antigen misalnya. Ya, kemudian kalau positif, maka nanti ibu dan anaknya tuh katanya bisa ditahan di rumah sakit ya, sehingga jadi repot ininya. Akhirnya masyarakat tuh memanfaatkan tuh antigen yang begitu, dan itu juga antigen dulu di luar katanya. Nanti setelah di luar antigennya negatif, baru ke rumah sakit datang buat melahirkan katanya begitu. Jangan-jangan kata saya juga yang kemarin saya alami ini nih, antigen ini, itu juga bisa jadi yang membuat masyarakat tuh menyangka bahwa COVID itu bisnis. Saya juga beberapa hari yang lalu saya baru diskusi dengan teman gitu ya. Yang memang teman saya baru mendapatkan musibah duka begitu ya. Beberapa keluarganya meninggal dan karena COVID. Kemudian dipakamkan secara pembesarannya secara protokol kesehatan begitu ya. Dan itu saya secara psikologis memaklumi begitu ya bagaimana kondisi dia. Padahal dia secara pendidikan, secara literasi menurut saya cukup baik, tapi masih bisa termakan hoax begitu ya. Misalnya ini rumah sakit bisnis ini. Semua yang datang di rumah sakit dan itu komorbid pasti meninggal.
Itu teman saya sendiri. Aduh, saya mau menanggapinya pun saya nggak bisa langsung secara frontal. Ini dalam kondisi duka. Pasti di COVID kan. Rumah sakit satu pasien mendapatkan 300 juta. Saya itu kalau rumah sakit negeri, biayanya dari APBD. Bisa bangkrut APBD. Bisa negara bangkrut. Ya. Ya emang banyak cerita beredar ya yang saya juga dengar gitu ya. Yang dari statement di COVID kan itu tidak riwayatnya nggak cuma satu, ada banyak versi memang. Ya karena saya nggak tahu pasti gitu ya. Dan termasuk yang diceritakan Pak Hari tadi ya. Jadi di COVID kan itu juga bisa terjadi sebaliknya, tidak di COVID kan. Gitu. Yang harusnya COVID tapi tidak di COVID kan itu juga terjadi. Maka terjadi ledakan kasus hari ini. Karena kita memperlakukan tes itu seperti razia polisi, gitu. Yang kalau dibayar bisa lolos gitu ya. Sehingga saya punya teman itu usaha di Bali. Kata dia penyekatan itu kadang juga ya mohon maaf ya sebagian nonsens. Kasih uang rokok, uang apa ya lolos. Itu enggak 1-2 kasus. Itu banyak. Nah mungkin tadi Prof Edi silakan Prof. Ini udah masuk lagi. Ya mohon maaf tapi ada hikmahnya kan, jadi Kang Hari ini udah lama nggak ketemu jadi bisa ngomong. Damang Kang? Udah kangen nih sama Prof Edi nih, damang alhamdulillah. Baik, jadi saya akan memperagakan sedikit ini kayak sulap aja. Apakah udah kelihatan? Nah, sudah. Ya, saya buka detik.com ya. Ya. Tanpa ada maksud berpromosi Detik. Ya. Ini saya buka satu berita. Ini berita aslinya. Manfaat jahe merah ya. Ya, kita bisa lihat ini asli begini nih enggak. Saya nggak menggunakan fitur apapun. Saya nggak menggunakan software apapun. Masih dari Detik. Misalnya saya ganti apa nih? Jahe ampuh obati COVID misalnya ya. Ya, hanya dalam hitungan berapa detik? Kelihatan ya? Ya. Ya, ini saya print screen. Selesai itu. Ya Allah. Betapa mudahnya membuat hoax. Ya. Saya jadi ingat dulu waktu masih kecil ini. Dulu kalau nonton film itu kan bareng-bareng gitu kan. Misalkan Brahma Kumbara terbang gitu ya. Kalau di desa itu ini tekniknya gimana gitu kan. Nah, ternyata memang pengetahuan teknik itu penting ya. Makanya banyak sekarang anak-anak itu yang khawatir orang tuanya main WhatsApp sama Facebook. Orang tua usia 50 tahun ke atas, anaknya umur 30 tahun itu was-was ini. Nanti bapak saya keluarga saya ini kena masalah apa enggak begitu. Nah ini gimana Prof ini soal mudahnya bikin hoax dan sulitnya melakukan debang mengoreksinya itu sulit sekali gitu. Ya kebayang sih. Yang biasanya jadi korban hoax ibu-ibu ya, terutama yang agak sepuh nih. Karena biasanya mereka ingin tahu banyak hal dan suka kagetan. Gumunan ya. Gumunan. Di kurikulum literasi media itu satu materinya itu kan memberikan pengetahuan teknis atau istilahnya logika media ya. Yaitu menjelaskan bagaimana teks media, teks ini bisa teks tulisan atau teks visual ya, itu diproduksi. Karena pemahaman tentang bagaimana produksi media itu dilakukan ini akan membantu orang menjadi rasional dalam memahami isi media. Nah, kebayang kan bagaimana kita menjelaskan ini kepada orang tua.
Bukan tidak mungkin ya, tapi mungkin sih, walaupun tantangannya lebih berat begitu, tantangannya lebih berat. Dengan memberikan contoh, ya seperti tadi saya kasih contoh begitu ya. Ini loh Bu, Mbah gitu, bikin kayak gini, gini caranya begitu loh. Mungkin dia akan sedikit paham ya, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Harus banyak bersabar saya kira, Ustaz. Ya, ini ada ibu-ibu Prof. Budiah, saya kira waktu nih. Udah mau protes. Kalau ini ibu-ibu muda ini. Silakan Budiah ini. Dari tadi bawa terus. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ini malah jadi protesnya karena gender ya, tapi sebetulnya bukan sih. Ya, Pak Edi, Mas Edi, saya biasa panggilnya nggak apa-apa ya Mas, tetap ya. Jadi, ya, Pak Ustadz dan juga Bapak Ibu, Mas Mbak semua. Jadi, sebetulnya kalau soal hoax ini, kalau menurut saya sih nggak ini ya, nggak selalu terkait gender, walaupun mungkin kalau ibu-ibu sepuh kadang-kadang memang jatuhnya lebih ke panik ya, Mas, kelihatannya lebih banyak seperti itu. Tapi hemat kami justru kalau ibu-ibu yang punya putra, punya keluarga itu biasanya akan lebih aware ya terhadap informasi, karena nantinya itu yang akan diterapkan di rumah misalnya gitu terhadap keluarga. Jadi hemat kami tetap inilah kita melihatnya dari semangatnya untuk mendekati ke literasi yang benar gitu. Jadi kalau kita mendengar sesuatu kemudian mendapatkan informasi tentang sesuatu, kelihatannya kalau ibu-ibu yang memang peduli dan nggak panikan, itu biasanya malah justru lebih kepo, lebih detail mencari kebenaran kalau menurut saya ya. Bahkan yang kadang-kadang saya suka gemes itu justru bapak-bapak kadang-kadang dapat info langsung share-share, tapi nggak cek dulu ini benar apa enggak. Maaf sih, tapi sekali lagi sebetulnya bukan masalah bapak atau ibu, tetapi lebih ke bagaimana menyikapi suatu informasi. Ada yang pengen menggali dulu, baru kemudian share, atau ada juga yang langsung share aja karena merasa itu penting untuk orang lain maupun untuk dirinya. Jadi kadang-kadang memang nggak merasa juga kalau beliau juga korban hoax gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan semua yang menyebar, termasuk orang pintar kayak apapun. Tapi kalau bukan di bidangnya ya sebetulnya yang utama adalah kita mencari sumber literasi yang tepat sebetulnya seperti itu. Jadi ini kebetulan akhirnya cerita juga nih. Saya sama Kang Aher sama Mas Wawan itu satu tim. Jadi kebetulan kami di pendampingan adaptasi kebiasaan baru. Jadi nama Satgas COVID-nya Unsur itu adalah tim pendampingan AKB. Nah, kami mendampingi sekitar, boleh kasih tahu nggak Mas Wawan jumlahnya? Nggak usah ya. Kalau misalnya mau dibilang ratusan lebih gitu ya. Teman-teman yang saat ini sedang menjalani isolasi, ada yang isolasi mandiri, ada juga yang di rumah sakit, ada juga yang di rumah karantina di beberapa lokasi. Nah, ini untuk teman-teman yang kasus positif ini juga sebetulnya rentan terhadap hoax ya, karena orang yang sedang sakit dan ingin cepat sembuh itu selalu mencari informasi apa sih yang paling baik buat aku. Ya. Nah, itu jadi jadi ini kami juga menjadi tantangan untuk kami untuk menghadirkan informasi yang tepat ya, bukan hoax yang kemudian nanti melemahkan, tetapi justru memulihkan, harapannya seperti itu. Nah, jadi kami sistem pendampingannya itu kita memang untuk setiap kasus positif itu kami sediakan pendamping yang merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Ada yang perawat, ada juga yang dari bidang kesehatan ya, ada dokternya juga, dan juga ada psikolog. Jadi 3 hal ini lengkap. Kemudian selain itu ada yang mendampingi dari aspek logistik ya, jadi keperluan logistiknya juga harus terpenuhi. Nah, dari kondisi seperti ini kemarin sempat banyak sebetulnya. Dari awal kami bertugas, mulai dari komorbid itu tadi ya, bahwa setiap ada komorbid mesti akan berakhirnya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang itu juga membuat psikologis dari teman-teman yang sedang positif ini juga down. Kemudian masalah ini ketidaksesuaian, nggak sinkronnya antara antigen dan PCR misalnya gitu. Kok bisa? Nah, ini juga
kemarin sempat banyak yang, oh aku antigennya negatif kok, tapi PCR-nya padahal positif. Padahal gold standarnya kan sebetulnya kan pakai PCR. Tetapi banyak yang kemudian akhirnya merasa bebas karena antigennya negatif, akhirnya bebas jalan-jalan kemana-mana ketemu dengan orang lain. Nah ini juga perlu pelurusan lagi. Kemudian ada juga yang tentang vaksin, bahwa kalau udah divaksin itu jadi kebal, nggak bakal kena COVID. Ini juga ngeri ya, karena dianggapnya setelah itu akhirnya prokesnya kendor. Nah, kemudian yang ivermectin kemarin juga rame, kemudian yang nilai CT ini yang sekarang masih menjadi salah satu banyak beredar ya, kalau positif nggak positif itu bukan dari hasil swab-nya tetapi dari nilai CT-nya. Nah ini juga kita perlu, kadang-kadang mungkin benar informasinya bahwa kalau 35 ke atas itu aman, tapi akhirnya prokesnya jadi kendor. Ini yang kami jadi agak sulit untuk membuat mereka memahami dan juga peduli sama orang lain, misalnya kayak gitu. Walaupun tinggi, tapi kan potensi menular tetap masih ada. Yeah. Nah, jadi banyak sekali, tapi intinya adalah bahwa hoax hanya bisa dilawan oleh literasi yang mantap. Yeah. Literasi yang mantap, hemat kami, tidak lepas dari semangat untuk belajar sepanjang hayat ya, membaca. Membaca itu bukan hanya buku, tetapi membaca apapun termasuk belajar dari orang yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau hemat kami, kelihatannya memang kita butuh rujukan. Kalau untuk agama kita punya ulama, kalau untuk bidang ini, untuk pandemi, kami rasa tenaga kesehatan sangat penting menjadi rujukan untuk kita semua. Oh, iya. Mohon Ustaz, mohon maaf jadi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oh iya, saya juga cerita salah satu korban karyawan Unsur itu tetangga kami, Bapak Irfan. Itu beberapa hari yang lalu ya, itu beliau termasuk yang Satgas yang rajin juga Pak, itu Tat. Ya. Itu rumahnya sama saya itu selisih berapa blok saja itu. Termasuk yang dipanggil oleh Allah dalam waktu belum lama ya, masih semingguan yang lalu. Ya. Terima kasih sharingnya. Mungkin dari Pak Edi silakan ada closing kan ada jam 9. Ya. Kita koreksi Ustadz Hanif ya, diprotes Mbak Diah itu, jadi variabel gender kita abaikan lah ya. Iya, ya. Karena kebetulan nggak apa-apa Mas. Ya, saya sedikit menambahkan Ustadz Hanif, selain variabel orang yang mempengaruhi bagaimana hoax itu berkembang atau rumor kemudian berkembang, itu ada variabel konten. Ada dalam formulasi rumor itu uncertainty, kemudian penting tidaknya sebuah informasi. Semakin tidak pasti sebuah informasi, semakin berpotensi dia menjadi rumor. Misalnya tentang COVID ini ya, kan misterius. Misterius dalam arti begini, dulu katanya ini akan hanya berbahaya bagi yang komorbid, bagi yang berusia tua. Tapi ternyata yang nggak komorbid, atau setidaknya dikabarkan tidak komorbid, juga fatal. Ternyata nggak hanya orang tua itu yang berakibat fatal, banyak orang-orang muda juga yang kemudian fatal. Sebetulnya gimana sih gitu ya? Ada ketidakpastian. Kemudian penting tidaknya sebuah informasi. Kalau menyangkut nyawa pasti penting ya, sangat penting gitu. Itulah kenapa kemudian COVID ini berpotensi menjadi informasi yang liar ya, rumor. Jadi informasi yang tidak jelas tentang COVID itu, yang menjelaskan kenapa hoax tentang COVID ini termasuk yang paling banyak gitu ya, paling banyak, karena ya bagi kita yang hidup masa pandemi seperti ini, apa sih yang lebih penting dari ngomongin COVID ya kan? Karena ini sudah menyangkut nyawa. Itu mungkin tambahan saja Ustaz. Yeah. Intinya saya pikir sepakat lah ya dengan masukan teman-teman tadi kembali kepada daya literasi itu. Ya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga pada Dr. Edi Santoso atas sharing ilmu yang
sangat bermanfaat. Ya. Saya ingin mengutip kalimat dari Alvin Toffler. Ya. Kata beliau, ya, iliterasi ya, dalam abad 21 itu bukan soal baca tulis. Bukan mereka yang tidak bisa baca tulis. Tetapi mereka yang tidak bisa learn, unlearn, dan relearn. Ya. COVID ini 1,5 tahun itu kita dituntut belajar. Kemudian kita harus menghapus yang awal yang mungkin tidak relevan lagi. Kemudian kita harus kembali belajar. Nah, attitude mau belajar itu yang saya agak prihatin gitu ya terhadap masyarakat kita. Nggak mau belajar. Bahkan ketika ada yang nge-share informasi terkait COVID ini, udah nggak usah bahas-bahas COVID lagi. Tetapi kalau ada yang nge-share hoax, didukung gitu. Ini yang saya prihatin ya, karena saya melakukan social eksperimen sebelum acara ini. Kalau saya menanggapi, itu mesti adminnya bilang, udah nggak usah bahas COVID. Tapi kalau dari kubu yang nggak percaya, itu akan disorai, didukung, dan seterusnya. Ini menyedihkan secara umat Islam yang kita, ini secara bangsa Indonesia lah ya, tidak hanya umat Islam saja. Ya. Kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Itu kan salah satu tujuan kita bernegara, yang itu gagal gitu ya. Kita nggak bisa melindungi rakyat Indonesia, kita nggak bisa mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan saya tadi baca kemarin salah satu, ini sebagai statement terakhir saya sebagai host di acara ini, pemahaman tentang sebuah ayat yang itu sangat mendalam sekali, yaitu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jadi wala takfu itu jangan berhenti. Ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu nggak punya ilmu tentang itu. Jadi jangan berhenti apa yang kamu tidak tahu, tapi jangan wala takfu, jangan berhenti. Maksudnya gimana ya? Kalau awalnya kan banyak diterjemahkan jangan bersikap atas kamu yang enggak, tetapi jangan berhenti. Tahu saja itu perlu difalsifikasi ya. Pengetahuan saja itu perlu terus-menerus dilakukan falsifikasi. Nah, selama ini kita kan budaya istiqra, budaya baca, literasi itu rendah sekali. Sehingga ada pejabat kalung corona, ada macam-macam gitulah, itu hanya gunung es dari betapa bangsa kita ini ya nggak suka baca, itu aja. Sukanya ya mohon maaf ya, sukanya selfie gitu. Nah, itu mungkin sebagai closing sebagai materi hari ini. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.